Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melangsungkan ayat yang ke-71 dari surat Az-Zumar. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan digiring orang-orang kafir ke Jahannam berkelompok-kelompok, sehingga apabila mereka telah sampai kepadanya, langsung dibukakan pintu-pintu Jahannam itu, dan penjaganya berkata kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian sendiri, membacakan atas kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberi peringatan kepada kalian pertemuan pada hari ini kalian? Mereka menjawab, bala, ya, akan tetapi telah benar-benar kalimat azab atas orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu Jahannam, kalian kekal padanya, dan Jahannam adalah tempat sejelek-jelek kembalinya orang-orang sombong. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga, zumara, dengan berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka telah mendatanginya, wa futihat, ada perbedaan di atas dengan kata-kata futihat, langsung dibukakan Jahannam itu, dengan orang-orang yang bertakwa mendatangi surga, wa futihat, dan ada kalimat waw padanya, memiliki makna yang sangat tinggi, akan dijelaskan. Dan kemudian dibukakan pintu-pintu surga itu, lalu penjaga pintu surga itu mengatakan, keselamatan atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, betapa baik kalian, kebaikan buat kalian, masuklah kalian dan kekal di dalamnya. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara ta'ala hukmahu baina ibadihi, di saat Allah azza wa jalla menyebutkan keputusannya di tengah-tengah hambanya, alladzina jama'ahum fi khalqihi wa rizqihi wa tadbirih, yang semua hamba itu dihimpun oleh Allah dalam penciptaannya, dihimpun oleh Allah azza wa jalla dalam urusan rezekinya, dan dihimpun oleh Allah azza wa jalla
dalam urusan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua lapisan hamba dengan bermacam-macam warna hidup mereka. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak mau taat kepada Allah. Semuanya Allah himpun rezeki di tangan Allah. Pengaturan hidup mereka di tangan Allah. Penciptaan mereka di tangan Allah. Wajtima'uhum fid dunya wajtima'uhum fi mauqifil qiyamah. Pertemuan dan perkumpulan mereka di dunia dan perkumpulan mereka kelak di padang mahsyar. Setelah itu barakallahu fikum, semuanya berada dalam kesatuan hukum Allah Azza wa Jalla. Penciptaan, rezeki, pengaturan, pertemuan di dunia, sampai kemudian berkumpulnya mereka kelak pada hari kiamat. Farraqahum ta'ala inda jazaihim. Lalu Allah memisah-misahkan mereka di saat membalas mereka. Barakallahu fikum. Allah pisah-pisahkan mereka. Kama ftaraku fid dunya bil imani wal kufri wat taqwa wal fujur. Sebagaimana mereka di dunia berpisah-pisah dalam keimanan, kekufuran, ketakwaan dan perbuatan fujur, yaitu dosa dan kemaksiatan. Maka pada hari pemberian imbalan dari hasil hidup, Allah Azza wa Jalla memisahkan mereka. Bagaimana itu Allah memisahkan mereka? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam ay sauqan anifah. Lalu digiring orang-orang kafir ke neraka jahannam dengan penggiringan yang sangat-sangat keras. Yudrabuna bisyatil muji'ati. Mereka dicemeti oleh cemeti-cemeti yang sangat menyakitkan. Allahu Akbar. Minaz zabaniyatil ghulladhi syidad. Minaz zabaniyah. Dari malaikat zabaniyah yang keras, yang kasar. Ila syarri mahbasin. Minaz zabaniyah ghulladhi syidad. Menuju kejahatan tempat dipenjarakan, mahbas. Wa afdha'i mawdhi'in, dan tempat yang paling menyakitkan. Wa hiya jahannam allati qad jama'at kull 'adzabin wa hadaraha kullu syaqa'in wazal anha kullu sururin, yaitu jahannam, tempat yang paling jelek, yang akan menghadapi malaikat-malaikat yang keras dan kasar, tempat disimpannya mereka. Itulah jahannam, yang neraka jahannam itu menghimpun semua bentuk azab, dan dihadirkan neraka jahannam itu oleh semua ragam kecelakaan, dan hilang serta lenyap semua surur, kesenangan dan kegembiraan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firman, yauma yudda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka dipanggil kepada neraka jahannam sekali panggilan. Yadfa'una ilaiha daf'an, yudfa'una ilaiha daf'an, wa dzalika limtina'ihim min dukhuliha. Didorong mereka dengan satu kali dorongan, disebabkan karena mereka tidak mau memasuki jahannam tersebut. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa yusaquna ilaiha zumara,
ay firaqan mutafarriqah kullu zumratin ma'az zumar allati tunasibu amalaha. Dan mereka digiring ke neraka jahanam itu berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan tingkat amalnya. Wa tusyakilu sa'yaha, dikelompokkan dengan yang memang mirip pekerjaan dan perbuatannya. Yal'anu ba'duhum ba'da, sebagiannya saling laknat kepada sebagian yang lain. Wa yabra'u ba'duhum min ba'din, yang satu berlepas diri dari yang lain. Barakallahu fikum. Jadi beliau menggambarkan kelompok-kelompok yang bermacam-macam ini. Mereka saling melaknat, saling caci maki, saling cela-mencela. Mungkin dia akan mengatakan, anta dulu di dunia mengajak saya. Iya, kenapa engkau mau saya ajak kepada yang jelek? Sudah ada seruan kepada kebaikan. Wah, saling cela-mencela, saling cerca-mencerca kelak di dunia, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang satu berlepas diri dari yang lain, tidak mau bertanggung jawab. Karena tidak ada lagi yang sanggup tidak ada yang akan mempertanggungjawabkan amalan orang lain. Masing-masing barakallahu fikum yang menjadi pimpinan di dalam kejelekan berlepas diri dari yang dipimpinnya. Barakallahu fikum. Tuhan-Tuhan yang dulu mereka agungkan di dunia berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Kenyataan mereka kelak ketika datang menghadapi siksaan Allah Azza wa Jalla. Hatta idza ja'uha ay wasalu ila sahatiha, maka di saat mereka itu telah sampai ke daerah atau ke lapangan tempat jahannam itu, futihat lahum ay li ajlihim abwabuha liqudumihim wa qirali nuzulihim, dibukakan buat mereka pintu-pintu jahanam itu karena kedatangan mereka dan untuk menyambut kedatangan mereka, kata beliau barakallahu fikum. Wa qala lahum khazanatuha muhanniina lahum bisyaqa'il abadi. Lalu penjaga pintu jahanam itu memberikan penghormatan dengan kecelakaan yang abadi, wal azabis sarmadi, dan azab yang terus menerus sepanjang masa. Wa muwabbikhina lahum alal a'mal, dan para penjaga pintu jahanam itu mencela mereka dan menuding mereka dengan amalan-amalan jahat mereka. Allati awsalathum ila hadzal mahallil fadhi, yang telah menyampaikan mereka ke tempat yang jelek dan buruk ini. Malaikat itu mencela perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, yang karenanya menyampaikan mereka ke tempat yang sangat jelek tersebut. Apa kata para penjaga pintu jahanam itu? Alam ya'tikum rusulun minkum ay min jinsikum ta'rifunahum wa ta'rifuna sidqahum wa tatamakkanuna minat talaqqi anhum. Malaikat berkata kepada mereka, tidakkah pernah datang utusan-utusan kepada mereka dari jenis kalian juga? Kalian kenal mereka, kalian ketahui kejujuran mereka, dan kalian mungkin untuk menimba pengetahuan dari mereka. Yatluna alaikum ayati rabbikum allati arsalahumullahu biha ad-dallah alal haqqil yaqin bi awdahil barahin. Mereka para utusan itu datang
membacakan atas kalian ayat-ayat Rabb kalian yang dengannya Allah mengutus mereka sebagai bukti atas kebenaran alal haq al-yakin yang pasti dengan bukti-bukti yang nyata. Sampai orang-orang kafir barakallahu fikum meminta kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membelah bulan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla perlihatkan, kalau sekiranya Muhammad bisa melakukan itu, mereka akan beriman. Allah perlihatkan di saat bulan itu terpecah barakallahu fikum, ternyata memang dasar orang-orang kafir, hujjah yang begitu qat'i, pasti, jelas atas permintaan mereka, bukti, tanda-tanda kebenaran itu yang namanya sudah terpatri di atas kekufuran, tetap diingkari kenyataan yang mereka lihat dengan mata telanjang barakallahu fikum. Inilah gambaran orang-orang yang sudah menyimpang hati-hati mereka. Mau menyampaikan apa saja, hujah bagaimanapun terang benderangnya, tidak akan diterima oleh dia. Ya, makanya istilah para ulama debat antara ya burung dengan apa istilahnya? Kambing. Itu apa? Ya. Yang mengatakan kambing. Oh enggak, itu apa namanya? Burung. Iya. Sudah khilaf barakallahu fikum. Sampai kemudian ternyata gimana Ustaz Ribai? Hah? Setelah mendekat? Hah? Ustaz Aban? Ternyata terbang. Tapi tetap dia tidak mau menerima kalau itu burung. Padahal sudah terbang. Mencari alasan barakallahu fikum. Orang-orang kafir sedemikian rupa di hadapan hujah Allah Azza wa Jalla. Setelah masuk ke dalam neraka kepingin karah, kalau sekiranya aduhai aku dikembalikan ke dunia saya beriman. Ya, Allah mengatakan walaupun kalian mau dikembalikan ke dunia, kalian akan tetap menjadi kufur kepada Allah. Rahimani wa rahimakum jami'an. Sekarang Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang-orang yang sudah tertobat, sudah tertutup barakallahu fikum hatinya rahimani wa rahimakumullah, yang haram jelas keharamannya, tapi tetap akan barakallahu fikum dibela habis-habisan. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah letaknya barokah di dalam ilmu itu yang terus kita cari dan kita cari. Jangan sampai kita ini terfokus, bagaimana menambah ilmu, menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini. Jangan. Maka keberkahan di dalam ilmu itu yang harus kita cari barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan keberkahan Allah Azza wa Jalla itu sangat-sangat luas dan sangat dibutuhkan. Umur butuh keberkahan. Amal yang kita kerjakan butuh keberkahan. Ilmu yang kita pelajari butuh keberkahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin madza la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ai tidak berbarokah. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berharap dengan terus kita belajar agama Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan barokah pada umur kita, pada amal kita, pada ilmu yang kita pelajari, pada perilaku hidup kita, pada akhlak kita, pada tutur kata kita. Semuanya berharap
mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah berbarokah, Allah Azza wa Jalla sebut dengan qaulan thaqila. Antum membimbing, terlihat buahnya pada bimbingan engkau pada amalmu sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, ay wa hadha yujibu alaikum ittiba'ahum wal hadara min azabi hadzal yaum. Dan mereka para utusan itu telah memberikan peringatan kepada kalian akan pertemuan pada harinya ini kalian. Sudah diperingatkan akan ada pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, peringatan dan pemberitahuan dari para nabi dan rasul itu mengharuskan seseorang untuk mengikuti mereka pertama. Yang kedua adalah khawatir dan takut terhadap hari yang diinformasikannya. Semestinya itu, barakallahu fikum. Apa yang harus dilakukan? Bistimali taqwa. Tentu dengan bermodalkan ketakwaan. Wa qad kanat halukum bi khilafi hadhil hal. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi kalian berbeda dengan kondisi semestinya di hadapan para nabi dan rasul. Subhanallah. Terkadang ini kan kelemahan kita sebagai orang Islam. Kalau mungkin kita jadi bawahan, datang atasan kita misalkan, ya Allah, kesiapannya dari semua sisi. Kelengkapan informasinya, kelengkapan amalnya, kelengkapan ini sudah. Tapi di saat Allah Azza wa Jalla mengutus utusan ke tengah kita, Rasulnya Allah Azza wa Jalla, banyak cincong umat ini. Banyak kemudian menuntut, barakallahu fikum. Padahal yang mengutus utusan itu Allah Azza wa Jalla. Tidak mau menerima 100%, kemudian mengada-ngada, menambah-nambah, tidak hormat, bahkan wal'iyadzubillah sampai mencela utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamatul afiyah. Betapa kurangnya kita umat Islam terkait dengan agama kita sendiri. Penghormatan kita terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat minim, barakallahu fikum. Iya, maka disinilah letaknya seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ta'zimuhu, pengagungannya kepada utusan Allah Azza wa Jalla melebihi siapapun juga. Barakallahu fikum. Iya. Sampai-sampai terkait dengan pemimpinnya di dunia ini saja, kalau bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus disingkirkan segala yang bertentangan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah, tentu tidak ada yang paling berbahagia dengan utusan Allah Azza wa Jalla ini kecuali ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Apa tanggapan mereka? Allah bercerita, qalu muqirrina bidzanbihim. Mereka menjawab di saat penjaga pintu jahanam itu mengingatkan kepada mereka, bukankah telah datang utusan Allah kepada kalian, membacakan atas kalian ayat-ayat Rabb kalian, dan mereka telah memberikan peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan ini. Qalu, mereka mengatakan, muqirrina bidzanbihim. Mereka mengatakan dalam kondisi
mengakui dosa-dosa mereka. Wa anna hujjatallahi qad qamat, bahwa hujjah Allah itu telah tegak. Bala, ya. Qad ja'atna rusulu rabbina, sungguh telah datang utusan-utusan Rabb kita, kami. Utusan-utusan Rabb kita, biayatihi, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, wa bayyinatihi, dan keterangan-keterangannya, wa bayyanu lana ghayat tabyin, wa hadzaruna min hadzal yaum. Mereka telah menjelaskan kepada kita keterangan dan kejelasan yang sangat, dan memperingatkan kepada kita tentang adanya hari ini, hari pertemuan dengan Allah. Walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin, akan tetapi sudah pasti, kata Allah, kalimat azab atas orang-orang kafir. Kenapa? Bisababi kufrihim, disebabkan karena kekafiran mereka. Wajabat alaihim kalimatul azab, disebabkan karena kekafiran mereka, mesti atas mereka itu kalimat azab. Allati hiya likulli man kafara bi ayatillah. Kalimat azab itu terhadap setiap orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa jahada ma jaa bihil mursalun, dan menentang apa yang dibawa oleh para rasul. Fa'tarafu bidzambihim wa qiyamil hujjati alaihim. Lalu mereka mengaku dosa-dosa mereka, dan mereka mengaku telah datang keterangan hujjah bukti atas mereka. Qila lahum ala wajhil ihanati wal idlal. Lalu dikatakan kepada mereka dalam bentuk ihanah, penghinaan kepada mereka dan perendahan kepada mereka, udkhulu abwaba jahannam, masuklah kalian ke pintu-pintu jahannam, kullu ta'ifatin tadkhulu minal babil ladzi yunasibuha wa yuwafiqu amalaha. Nas'alullah salamat al-afiyah. Setiap kelompok masuk dari pintu yang sesuai dan cocok dengan amalannya. Barakallahu fikum. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. La yad'anuna anha, mereka tidak akan berakhir di dalamnya. Wala yaftaru anhumul azabu sa'ah, dan tidak akan berhenti dari mereka azab walaupun sesaat. Wala yunzarun, dan wala yanzurun, dan mereka tidak akan bisa meminta tangguhan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan bisa menangguh. Barakallah. Oh sebentar, saya begini. Tidak ada. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, ay bi'sal maqar an-naru maqarruhum. Sejelek-jelek tempat tinggalnya orang-orang sombong. Orang-orang barakallahu fikum sombong. Akan beliau jelaskan, nerakalah tempat tinggal mereka. Kenapa? Disebabkan mereka sombong dari kebenaran. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kebenaran itu benar-benar wadih sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Dan orang yang tidak mau menerima yang terang benderang itu dikategorikan dalam pandangan agama orang sombong. Walaupun jidatnya hitam, terlalu banyak sujud di masjid, walaupun imamahnya melingkar di kepala, walaupun jubahnya menyapu tanah, barakallahu fi, kalau dia menolak kebenaran, maka dia dikategorikan orang sombong. Rahimani wa rahimakumullah.
Iya, masih ingat barakallahu fikum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak barakallahu fikum kebenaran serta melecehkan dan merendahkan orang lain. Itu kesombongan barakallahu fikum. Jangan ada. Sebagaimanapun dia seorang sunni salafi yang istiqamah di atas manhajul haq, wajib engkau hormati. Wajib engkau barakallahu fikum junjung tinggi. Dan engkau harus menyanjungnya karena keistiqomahannya di atas al-haq. Iya. La karamata. Tidak ada kemuliaan. Walaupun mungkin jenggotnya sampai menyapu tanah. Kalau sampai dia la yahtarimul haqqa. Tidak menghormati kebenaran. Dan tidak menghormati ahlul haqqi. La karamah. Tidak ada kehormatan barakallahu fikum pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun dia mungkin hafidul Quran. Tetapi dia tidak menghormati kebenaran. Dia tidak menghormati orang yang berjalan di atas kebenaran. La karamah. Tidak ada keterhormatan. Dia akan menuntut terhormat. Sementara dia tidak hormat kepada sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Beliau kemudian mengatakan, li'annahum takabbaru 'alal haqqi. Disebabkan karena mereka sombong atas kebenaran. Fajazahumullah min jinsi amalihim bil ihanati wadh-dhulli wal khizyi. Allah balas mereka sesuai dengan jenis amalan mereka, dengan menghinakan mereka, merendahkan mereka, merendahkan mereka. Barakallahu fikum. Maka tentu kita harus tahu sebuah kalimat yang sangat indah, makna dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jangan engkau pernah ridha buat Allah apa yang engkau tidak ridha buat dirimu sendiri. Jangan sekali-kali ridha buat Allah apa yang engkau tidak ridha buat dirimu sendiri. Kaidah ini terambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kata Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla anak-anak perempuan. Orang-orang kafir, barakallahu fikum. Mereka membikinkan dan menjadikan bagi Allah itu anak-anak perempuan. Subhanahu. Maha suci Allah. Walahum ma yashtahun. Bagi mereka apa yang mereka maukan dengan hawa nafsunya. Allah kemudian menyebutkan, apabila salah seorang dari mereka diinformasikan punya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddah, kelam wajahnya karena marah dan murka, wa huwa kadhim, dan dia sangat marah kalau punya anak perempuan, tapi dia titipkan bagi Allah anak perempuan. Barakallahu fikum.
sementara mereka tidak suka buat diri-diri mereka. Maka dari sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengungkapkan, menafsirkan dengan kalimat yang sangat, jangan sekali-kali kalian ridha bagi Allah apa yang kalian tidak ridha buat diri kalian sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, bentuk penghinaan dan perendahan seseorang dari Allah Azza wa Jalla yaitu wukila ila nafsihi. Allah serahkan urusan dirinya kepada dirinya sendiri. Allah berlepas diri darinya. Ini termasuk perendahan hidup seseorang dari Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah menyerahkan urusan dirinya kepada dirinya, Allah berlepas diri darinya. Barakallahu fikum. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusan diriku sendiri ya Allah sekejap mata terhadap diriku. Jangan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bentuk perendahan Allah terhadap seseorang di saat Allah serahkan dirinya untuk mengurus dirinya sendiri. Sungguh amat sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dari majelis ini mari kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sekali lagi momen untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kesempatan barakallahu fikum untuk kita berbuat dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, tentu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bantuan berbentuk kekuatan untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa ta'ala.